Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak Kareba pemirsa, senang sekali hari ini saya Rifa Majid kembali menjumpai Anda di layar kaca Ayus TV Makassar untuk mengajak Anda ngobrol dalam program kita Potere Panggung Obrolan Terkini. Dan hari ini spesial sekali, kami berkesempatan untuk menyambangi langsung kantor Bupati Kabupaten Pindrang dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang banyak dengan orang nomor satu di Kabupaten Pindrang. Siapa lagi kalau bukan Bupati Pindrang, Bapak Irwan Hamid. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Dek. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Aktivitasnya sejauh ini melihat masyarakat Kabupaten Pindrang seperti apa? Kalau melihat aktivitas seperti mulai dari new normal ini, Alhamdulillah ini sudah cukup bagus dan sudah kembali hampir seperti beberapa bulan yang lalu. Tetapi tetap yang diutamakan adalah protokoler kesehatan. Baik, itu yang paling penting ya. Kemanapun kita, dimanapun masyarakat beraktivitas harus selalu mematuhi protokol kesehatan, begitu ya. Dan untuk episode kali ini, pemirsa Potere, kita akan membahas ya lebih banyak juga soal bagaimana penanganan COVID-19 di Kabupaten Pindrang dan juga potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pindrang, begitu ya. Nah, Pak Irwan, Pak Bupati, gimana sekarang kondisi masyarakat untuk yang positif COVID-19 maupun yang ditetapkan sebagai PDP dan juga ODP, berapa jumlahnya? Sekarang yang positif ini 17. 10 yang masih dalam perawatan, 7 yang alhamdulillah sudah sembuh. Sudah sembuh. Kalau PDP tidak seberapa lagi. Ya, untuk kita ini kalau salah 5 yang PDP. Ini untuk wilayah kita. Jadi jumlahnya tidak cukup mengkhawatirkan begitu ya, jumlahnya sedikit. Saya juga melihat tadi sebelum kita menyambangi kantor Bupati ini sempat berkeliling sebentar dan saya melihat aktivitas masyarakat berjalan seperti mana biasanya begitu. Apa yang kemudian telah dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Pindrang ini agar betul-betul bisa menekan jumlah penyebaran COVID-19? Ya. Saya cerita lebih awal dulu deh. Boleh, silakan. Ya. Awalnya sebenarnya ini sebelum Lebaran kita sisa tinggal 1 yang positif. Tapi pasca Lebaran ini tren naik sedikit. Ini tren agak naik. Dan yang untuk sekarang yang kita lakukan adalah himbauan. Kita tetap selalu memberikan edukasi di masyarakat kita. Ini mulai dari tingkat desa lurah sampai kecamatan. Dan ini sinergitas yang kita lakukan antara dan Ramil, Kapolsek, Camat, sampai ke tingkat Babinsa, Babinkantipas dengan para desa dan lurah. Nah, ini tingkat penekanan yang memang agak sangat ketat yang kita lakukan. Dan selalu tetap edukasinya ya protokoler kesehatan itu. Jadi semua kegiatan yang dilakukan masyarakat kita yang ada di luar, katakanlah masyarakat kami ini masyarakat petani, ini 70%. Maka selalu kita edukasi walaupun dia ke petani ya masker ini nggak boleh lepas. Itu yang utama yang kami tekankan. Walaupun memang tingkat kepatuhan masyarakat kita ini juga sangat sulit kita hindari. Mungkin masih ada sebagian kecil yang memang kurang mematuhi aturan-aturan yang kita berlakukan. Jadi itulah kegiatan-kegiatan untuk menekan COVID ini supaya trennya tidak naik. Supaya trennya tidak naik gitu. Tapi saat Lebaran kemarin agak jebol dikit nih. Iya, agak jebol. Itu kenapa? Apakah memang karena banyak masyarakat yang kemudian datang untuk mudik ke Kabupaten Pindrang atau karena longgarnya pembatasan atau pengawasan dari pemerintah? Jadi bukan longgar, bukan juga kurang pengawasan. Di puskesmas ini ada namanya surveillance. Surveillance inilah yang semua harus mengetahui siapa yang pendatang, siapa yang mudik. Inilah yang memberikan informasi ke kita. Ya, tetapi kita tidak tahu apakah ini carrier atau apa. Setelah ada penambahan nanti kita ketahui setelah beberapa yang memang yang tinggal di luar mau pulang kembali setelah meminta surat keterangan SIKM, kita rapid ternyata reaktif. Setelah reaktif ya kita swab ternyata positif. Ini yang membuat tren agak naik sedikit.
Oke. Tapi sejauh ini memang pengawasan dari pemerintah Kabupaten Pindrang sendiri sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku begitu ya. Saya ingin mengetahui apa-apa saja yang sudah dilakukan begitu ya. Karena Kabupaten Pindrang ini adalah salah satu kabupaten yang juga bisa dikatakan kabupaten yang tidak memasuki zona merah untuk Sulawesi Selatan begitu ya. Untuk gugus tugas COVID-19, seperti apa kinerjanya yang dipantau langsung oleh Pak Bupati pastinya? Ya, saya selaku Ketua Gugus. Yang pertama saya lakukan, saya turun langsung lapangan. Ya. Bersama Wakil Ketua Gugus di sini ada Dandim, ada Kapolres, ada Kejaksaan. Ini selalu kita turun bersama-sama, hampir rutinitas ini kita lakukan. Ini saya baru aja pulang untuk melakukan itu yang pertama yang kita lakukan untuk terus mengedukasi masyarakat kita, di samping edaran-edaran dan himbauan yang dilakukan di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat RT RW. Ini yang dilakukan. Tetapi ini sinergitasnya antara para medis kita yang ada di bawah. Itu yang paling utama yang kita lakukan. Oke, koordinasi dengan jajaran Forkopimda, begitu ya, yang betul-betul diintensifkan. Dan saya juga penasaran, bagaimana dengan koordinasi dari pusat atau dari provinsi? Apa kemudian bantuan atau bentuk support begitu dari pemerintah pusat maupun provinsi yang sudah dirasakan langsung oleh wilayah Kabupaten Pindrang? Kalau support, tapi ini mungkin dampak ya, dampak dari COVID. Katakanlah dari pusat, yang bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial, katakanlah bantuan langsung tunai yang terkena dampak bantuan yang lain. Kalau dari provinsi ada juga bantuan langsung dari sosial, dari dinas sosial. Ini berupa sembako dan juga ada beberapa alat-alat kesehatan. Jadi ini bentuk partisipasi dari tingkat pusat sampai dengan provinsi. Tapi kalau yang namanya mau support secara moral, itu ya hampir setiap minggu lakukan Pitkon. Ya. Berkoordinasi langsung. Berkoordinasi gitu langsung. Ya? Oke. Nah, saya juga ingin mengetahui bagaimana seperti yang saya sudah sampaikan tadi, waktu sebelum kami menyambangi kantor Bupati ini, saya sempat melihat aktivitas masyarakat berjalan ya sebagaimana biasanya begitu ya. Apakah COVID-19 ini sendiri betul-betul dampaknya terasa dari segi ekonomi untuk masyarakat? Karena kan kalau Bapak tadi sudah menyebutkan 70% masyarakat di Pindrang ini petani gitu. Apakah juga dampaknya secara ekonomi benar-benar terasa atau seperti apa? Alhamdulillah, kalau di Pindrang, kalau saya lihat ya, ini kalau kita tinjau dari segi ekonomi, kami sangat tidak berdampak dengan pengaruh ekonomi yang ada di Pindrang. Kenapa? Pertama, kami tidak melakukan PSBB. Mungkin yang melakukan PSBB itu berdampak bagi pekerja. Kedua, kami nggak punya industri yang terlalu besar di Pindrang. Jadi nggak ada dampak ininya. Dan alhamdulillah di musim pandemi corona ini dan juga sekaligus masuk antara musim kemarau, hasil panen kami di Pindrang ini alhamdulillah cukup berhasil. Jadi mungkin ini sehingga orang tidak terlalu merasakan dampak yang namanya pandemi COVID-19 yang ada di Pindrang. Nah, karena itu hasil pertanaman kami alhamdulillah berhasil. Oke. Yang ini selalu ditekankan dari kementerian, ini stok ketahanan pangan kita. Kalau stok ketahanan pangan kita ya alhamdulillah luar biasa sekali yang ada di Pindrang. Oke, jadi tidak ada kekhawatiran yang begitu berarti ya, masyarakat ya santuy aja gitu ya kalau istilah anak zaman sekarang gitu. Oke, tadi juga sudah membahas sedikit bahwa Pindrang ini adalah salah satu sumber ketahanan pangan kita, khususnya di Sulawesi Selatan dan juga Indonesia. Kita akan membahas itu juga nanti, tapi kita akan break dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Power TV.